Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali diberkati dengan firman-Nya. Hari ini, hari Rabu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut, pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai yang ke-15. Sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415, baitnya yang pertama, Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga hidup kami bahagia tertuntun. Untuk itu kami mohon, datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, untuk memimpin kami dalam perenungan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan, Rut pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan.
saudara-saudaraku jemaat, oma opa, bapak ibu, anak-anak. Pada hari Minggu saya mengatakan tentang keputusan. Ada bedanya keputusan Naomi dengan keputusan mertuanya. Dan atas dasar keputusan itu kita akan merenungkan firman yang kita baca tadi. Tapi memang terkait ya, namanya sebuah kisah. Jadi pembacaan hari Minggu pasal 1 dan sekarang pasal 3 memang terkait. Yang saya maksudkan dengan keputusan Ruth itu berbeda. Kalau keputusan Elimelek dan Naomi itu terkait dengan kesejahteraan lahiriah atau perut, ya, perut. Ketika ada kelaparan, mereka pergi ke Moab. Dan setelah itu, karena di tanah Yehuda atau Bethlehem ya dalam hal ini tidak lagi ada kelaparan dan Naomi tidak lagi memiliki suami dan anak-anaknya, maka dia juga demi kesejahteraannya dia kembali ke Bethlehem. Nah, ini dia. Ruth berbeda. Ruth itu memutuskan karena terpaut dengan keluarga dan sekaligus juga terpaut dengan Allah. Sekarang kita akan melihat bagaimana keterpautan itu menjadi nyata. Ya, dalam kekeluargaan itu berarti dia sangat berhubungan dengan cara hidup pada waktu itu. Tetapi yang berpaut dengan Allah kita juga perlu pahami. Seperti apa itu dalam kisah ini? Tidak terlalu nampak. Memang kita harus berfokus juga ke situ. Tetapi kita akan merenungkan bersama-sama. Jemaatku yang saya kasihi, kalau yang kita saksikan ini atau kita baca tadi itu kebaikan dari seorang Ruth. Dia mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan mertuanya. Lalu yang dia lakukan adalah dia bukan hanya mendengar, tetapi dia melakukan sekarang ini dalam pembacaan. Dia tidur ya di bawah kaki Boas. Boas ini hubungannya dia bisa menebus, tetapi ada yang lebih dekat. Ya, kalau Boas itu sama dengan Elimelek, jadi sudah agak tua ya. Lalu kalau yang berhak lebih dekat ada. Jadi dia menunggu dulu gitu. Tetapi lihatlah bagaimana Ruth itu mengikuti tetapi dia juga menjalankannya. Dia mendengar tetapi juga menjalankannya. Ini adalah orang yang baik. Orang yang sampai ke tahap menjalankan itu tidak mudah. Apalagi Ruth ini berbeda tradisi. Dia di Moab, tentu berbeda dengan di tradisi orang Bethlehem. Karena itu dalam kisah ini diperlihatkan kepada kita bagaimana Ruth itu punya upaya yang jelas sekali agar ia dapat menjalankan tugas kehidupan. Dia awalnya sudah bertemu dengan Boas. Boas sudah merasa bahwa dia memang baik gitu ya. Tetapi dalam pertemuan ini Boas bisa berkata bahwa Ruth itu menunjukkan kasihnya gitu ya. Ruth menunjukkan kasihnya. Ayatnya yang
10 ya. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ini ditunjukkan oleh sang penulis bahwa Ruth ini orang baik. Dia tidak terjebak dengan segala keinginan. Tetapi dia mau mau menghargai dan menjalankan sebuah kehidupan yang terhormat. Jangan kita membayang-bayangkan dengan situasi sekarang. Ya. Kalau cara seperti ini sangat berisiko. Ya. Kalau cara sekarang. Tetapi kalau tradisi itu cukup kuat. Gitu. Karena itu, Boas juga menjaga agar Ruth tidak usahlah dia nanti terlalu lama tidur di situ. Begitu dia sudah bangun pagi-pagi benar, dia kembalilah ke rumah mertuanya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dia pun mendengarkan. Itulah ciri khas Ruth, mendengarkan dan menjalankan. Ini seorang yang baik, seorang yang berkualitas, yang mampu berproses dalam kehidupannya. Luar biasa. Nah, ini cerminan seorang yang bisa mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak terikat hanya karena materi. Karena itu disebutkan di sini bukan karena kaya. Karena itu dia tidak mengejar, dikuasai oleh kekayaan, atau yang muda-muda. Gitu. Jadi dia benar-benar menjalankan keputusannya untuk berpaut kepada Naomi, mertuanya, dan berpaut kepada Allah. Keputusan inilah yang sangat penting, yang mengantar dia untuk menjalani kehidupan dengan baik. Kalau kita juga berlaku seperti itu, maka kita mengatasi permasalahan yang ada. Jadi kalau kita mengatasi itu, syarat yang paling penting adalah kita tetap mengambil keputusan yang baik. Ya. Tetapi juga kita melakukan tindakan yang baik. Maksud saya keputusan yang tepat dan tindakan yang baik. Keputusan kita sudah jelas tadi ya, dia berpaut kepada Allah dan kepada keluarganya, kekeluargaan. Dia mendengarkan begitu rupa. Nah, ini yang mestinya juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita mesti tepat mengambil keputusan, tetapi juga baik menjalankannya. Kita tahu etiket, ya, dan pada waktu itu ini sangat beretika dan dijaga dalam tulisan ini, dijaga baik oleh Ruth karena memang dia baik, gitu ya, dan Boas merasakannya, Boas bisa melihatnya, tetapi juga Boas baik untuk melindungi Ruth. Saya membayangkan bahwa kehidupan ini akan benar-benar memberkati kita semua. Dan betapa bahagianya ketika kebaikan kita itu ditujukan kepada orang lain. Berkatnya besar. Dia bisa diteladani, dia bisa juga menjadi contoh. Saya pernah melayani di satu daerah tahun 91 ya. Ada juga tradisi. Karena itu tradisi itu untuk menghargai tamu, saya dihormati bertemu dengan anak gadis dari keluarga, itulah caranya. Tetapi kalau berperilaku yang baik, maka kita menghormati pula. Bukan karena saya dari kota, dari daerah lain, lalu saya memanfaatkan situasi. Jadi saya berperilaku buruk. Jadi sebuah kebiasaan itu lahir untuk menolong. Dan itu sangat baik. Karena itu saya bisa memahami bahwa apa yang dilakukan Ruth ini adalah kebaikan semata. Karena itu saya mengajak kita untuk baik. Kita mengambil keputusan, tetapi kita harus beretiket juga. Mengerti situasi dan kondisi. Memahami keadaan. Tetapi melangkah. Jangan berdiam diri. Kalau ada permasalahan, kita harus melangkah.
Dalam sebuah komunitas, dalam kehidupan bersama juga seperti itu. Melangkah jauh lebih baik. Gitu ya. Kalau kita salah, kita evaluasi. Tetapi kita harus beretiket pula sehingga kita terjaga. Kita baik sehingga orang lain menjaga kita juga. Walaupun kita tahu bahwa tidak menjamin kebaikan kita itu akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang baik. Atasilah masalah dengan kita bisa beretiket, menyesuaikan diri begitu rupa, tetapi tetap berpegang pada kepercayaan teguh sebagai seorang yang dekat dengan Allah. Tetapi juga menekankan kekeluargaan. Itu berkat dari perenungan Rut atas kehidupan, ya. Itu. Jadi dia sangat nyata, sangat jelas dia dapat menjadi berkat dalam kehidupan. Lalu hal yang berikutnya tentang penebusan. Ini tradisi di Israel. Elimelek keluar dan kemungkinan besar dia menggadaikan tanahnya atau menjual, ya, tapi dalam bahasa sekarang. Tetapi ada waktu nanti setelah tahun Yobel dia akan dikembalikan. Tetapi jelas ini belum tahun Yobel bagi mereka. Karena memang sekitar 10 tahun atau lebih, ya, dalam kisah ini. Elimelek dan Naomi serta keluarga pergi ke Moab. Dia kembali, lalu harus ditebus supaya mereka bisa hidup. Dan penebusnya adalah dalam hal ini yang ada adalah Boas. Dan Boas bersedia. Kebaikan, ya, itu telah membawa Boas menebus. Atau dengan kata lain, ada timbal baliknya. Penebusan Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bisa direnungkan di sini. Jadi berlaku juga, ya, tentang penebusan itu. Itu ada juga kita, kesediaan kita, kemauan kita, agar proses penebusan itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Ada transformasi kehidupan dari kebiasaan di Moab kepada kebiasaan di Bethlehem. Dan akhirnya Rut beroleh penebusan. Nah, kalau ini kita pahami dengan baik, kita bisa diantar untuk memahami penebusan Kristus. Bahwa dalam penebusan Kristus itu bukan karena prestasi kita, tetapi kesediaan kita untuk berproses ditebusnya, untuk mentransformasi diri, ya, untuk kita melakukan pembaharuan budi. Roma 12 ayat 1. Dengan begitu, memang ada proses dalam kehidupan kita. Kita itu seperti hutang, ya, berhutang, lalu kita ditebus oleh Kristus. Nah, ini dapat memahami bahwa cara hidup Rut ini bisa mengantar kita. Apapun keadaan kita, itu kalau kita bersedia sungguh-sungguh, kita dipilih oleh Allah, lalu kita diprosesnya begitu rupa untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dengan Allah. Atau kita berpaut dengan Allah. Dan kita bisa cek, kalau dalam kehidupan ini Allah menjadi kekuatan tersendiri dan terus menguatkan Anda dan saya menjalani kehidupan, mengatasi masalah-masalah, maka disitulah kita sebenarnya telah berproses begitu rupa, ya, kita dalam penebusan Kristus. Karena itu, merenungkan kitab Rut ini, kekayaan besar sedang kita terima. Karena itu bersedialah untuk ditebus Kristus sebagai salah satu perenungannya. Kiranya kita beroleh sukacita tersendiri, ya. Kita beroleh berkat tersendiri. Tetaplah menjadi orang yang baik. Dalam artian dekat dengan Allah, dekat dengan atau memiliki kekeluargaan, tetapi juga kita beretiket. Kita mempunyai sopan santun dan terus memperbaiki diri ke depan.
Dan itu yang akan menjadi kekuatan tersendiri. Memang bukan karena perbuatan baik kita ditebusnya, bukan. Ya. Kekristenan memperkenalkan atau mengajarkan bahwa kita itu ditebus bukan karena upaya kita, tetapi kesediaan kita tetap harus terjadi. Kita bersedia untuk ditebusnya, diperbaharuinya, dan kita memang beroleh kehidupan baru. Kita tetap berbuat baik sebagai buah dari cinta kasih Tuhan dan kesediaan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415, baitnya yang kedua, ya. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita berdoa. Tuhan, setelah kami merenungkan pada hari Minggu tentang Ruth yang hidup menjadi kekuatan kami membangun kehidupan, mengantarkan kami untuk benar-benar hidup dalam kedekatan dengan kekeluargaan dan Allah. Pada hari ini kami merenungkan bahwa Ruth juga memutuskan untuk dekat, dan keputusan itulah yang kami angkat. Lalu dalam keputusan itu kami juga diantar untuk menjalankannya dengan menjadi pelaku. Ruth membuka diri mendengarkan, baik itu Naomi mertuanya maupun Boas, sehingga kebaikan itu menjadi berkat bagi masa depan komunitas bangsanya. Ini mengantar kami untuk memahami bahwa kami dekat dengan Tuhan, dengan Allah, tetapi juga dekat dengan keluarga. Kekeluargaan kami jalankan, dan kami ada di rumah. Kami selalu memperhatikan anggota keluarga, dan kami sangat menyayangi keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Ada keterpautan, kedekatan. Demikian juga kami dekat dengan Tuhan, karena itu kami selalu menjalankannya dengan baik kehidupan ini. Kami menghormati begitu rupa Tuhan, karena Tuhan sangat menyayangi kami. Kami juga mendengarkan yang lain, terbuka, bersikap yang baik. Dan itulah yang mengantarkan Ruth untuk beroleh penebusan. Dia melakukannya, dia menjalankannya, dan Boas menjalankan tugas untuk menebusnya. Kami juga menghayati ini sebagai penebusan yang layak kami terima dalam Kristus. Bukan karena baik, tetapi kami merespons. Kami benar-benar menerima dengan sungguh-sungguh bagaimana Kristus menyelamatkan kami, menebus kami, dan kami berproses untuk semakin baik dari hari ke hari.
Kami boleh mengecek bagaimana kebaikan kami, hati kami, tindak tanduk kami, keterbukaan kami, kemauan kami untuk membangun kekeluargaan, mendengarkan dan menjalankannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ikut dalam ibadah ini. Juga mereka yang bersuka cita bersama membangun dan mendengarkan firman-Mu, membangun kehidupannya, dan firman-Mu menjadi berkat. Siapapun yang turut mengikuti ibadah ini, semua biarlah diberkati Tuhan dengan kebaikan mereka sebagai buah, sebagai cerminan mereka diterima oleh Tuhan, ditebus oleh Kristus, diperbaharui, diproses begitu rupa. Dan biarlah Tuhan menggembalakan kami, membimbing kami begitu rupa, dan kami mampu menjadi orang yang melakukan firman-Mu, menunjukkan kebaikan karena proses penebusan Kristus terjadi. Kalau sebelumnya kami kurang baik, kami diproses oleh Tuhan menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah perenungan kami ini menjadi kekuatan bagi kami membangun kehidupan di tengah dunia ini. Mereka tahu bahwa kami berbuat baik karena kami ditebus oleh Kristus. Firman-Mu ini mengantar kami untuk menerima Kristus sungguh-sungguh, menebus kami. Bukan karena prestasi kami, tetapi kami sungguh-sungguh bersedia dalam berproses, mendengarkan dan menjalankan. Kami mengevaluasi begitu rupa etiket kami, penghargaan kami terhadap kebiasaan lokal. Kami boleh menjalankannya, tetapi juga kami tetap dekat dengan Tuhan, sehingga kami juga mengontrol atau kami mengatasi, kami menerangi cara-cara hidup di daerah-daerah, sehingga mereka semakin dekat, semakin berbudaya dengan baik, dan kami menjadi berkat bagi kehidupan dimanapun kami ada. Kalau kami bekerja juga kami berlaku demikian. Tuhan memberkati lingkungan kerja kami dan kami membawa kebaikan. Di persekutuan kami juga demikian. Kami menjadi berkat, bukan membuat ketakutan atau permasalahan atau keburukan yang orang lain rasakan. Karena itu ya Tuhan, kami bertanggung jawab penuh membangun kehidupan terus ke depan lebih baik. Tolonglah kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan kondisi seperti sekarang, secara khusus kami doakan agar proses untuk kehidupan baru, new normal, dapat dilakukan, tetapi juga menjaga baik kesehatan dari seluruh warga. Berkati pemerintah, juga kami warga negara, anak bangsa ini, supaya patuh dengan protokol kesehatan, menjaga diri dengan baik, tetapi tetap bekerja sehingga roda ekonomi dapat bergerak dan kami berjalan bersama dengan baik. Kami menyerahkan para tenaga medis di garda terdepan untuk menjalankan tugasnya. Kami juga bersyukur karena kami boleh hari ini hidup dalam penyertaan-Mu dan terus mendengarkan dan menjalankan firman-Mu. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.